Hari ini saya akan mensaksikan kemurahan Tuhan lewat firman-Nya. Bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan pada hari-hari kedatangannya pasti akan terjadi. Tahukah Anda bahwa sekali Tuhan menjamah hidup orang, Tuhan tidak pernah melepaskan orang yang dijamahnya itu sampai untuk selama-lamanya. Dahulu saya tidak pernah mengerti arti kata ini. Sekali Tuhan jamah hidup orang, Tuhan tidak akan pernah melepaskan orang itu sampai selama-lamanya. Tuhan akan berkata kepada orang itu, "Kamu adalah milikku, kamu adalah kepunyaanku, dan aku sangat menginginkan engkau." Yang kedua, tahukah Anda bahwa orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Saudara, saya percaya sekali Tuhan menguasai kita, sekali Roh Tuhan menguasai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang disertainya untuk sebuah tujuan yang luar biasa dan tujuan yang mulia. Saya tidak tahu apa kondisi Anda sekarang, apa kondisi saya sekarang. Tetapi saya percaya mungkin Anda mengalami sebuah kehidupan yang sangat tidak baik. Mengalami problem kegagalan demi kegagalan. Anda memasuki pernikahan yang menyucikan jiwa Anda. Yang membuat Anda berteriak-teriak kepada Tuhan. Mungkin Anda masuk di dalam sebuah kegagalan untuk membuktikan jati diri Anda. Mungkin Anda sudah mulai capek. Mungkin Anda sudah mulai lesu, letih. Mungkin Anda sudah mulai gentar. Apakah saya masih bisa dipakai Tuhan? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Apakah saya sudah tidak memiliki Roh Tuhan lagi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu sering masuk di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Terutama ketika keadaan-keadaan yang sangat menyesakan. Keadaan-keadaan padang gurun yang panjang dan lama. Membuat orang bertanya-tanya, apakah mungkin kami masih bisa dipakai oleh Tuhan? Tapi hari ini saya mau menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Engkau dipakai Tuhan, engkau diinginkan oleh Tuhan. Sekali Tuhan menguasai hidup orang, Tuhan akan berkata kepada iblis bahwa dia, orang yang dikuasainya, adalah milikku. Dan kamu sekali-kali tidak bisa merampasnya daripadaku. Sekalipun iblis sudah merancangkan hal-hal yang buruk. Mungkin iblis sudah berpikir waktu kejatuhannya sudah sangat dekat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang sudah kubeli dengan darahku untuk kulepaskan dengan percuma kepada iblis. Itu janji Tuhan kepada kita. Itu janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu begitu banyak orang-orang yang lebih mementingkan doktrin daripada pengenalan akan Tuhan. Sedangkan doktrin yang mereka ambil, mereka terima, mereka hanya menerimanya sepintas-sepintas. Mereka tidak tahu Armenian itu apa, mereka tidak tahu Calvinis itu apa. Tetapi mereka meributkan Armenian dan Calvinis. Mereka lupa jauh lebih penting daripada itu adalah pengenalan akan Tuhan.
Begitu banyak orang yang memiliki iman-iman yang palsu, iman-iman yang murahan, yang sebenarnya itu adalah bentuk dari kekerasan hati seseorang untuk menunjukkan eksistensi dirinya, untuk supaya dirinya disangka orang adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Tetapi kebenaran milik siapa yang dia pegang? Hari-hari ini begitu banyak hamba Tuhan yang jatuh, letih, lesu, frustasi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa dikhianati, dilukai. Banyak anak-anak Tuhan yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jikalau Anda adalah anak-anak Tuhan yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, Anda datang pada acara yang tepat hari ini. Anda datang pada minggu yang tepat hari ini. Hari ini Tuhan cuma mau berkata sama kita, aku tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang sudah kubeli lunas oleh darahku. Amin. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita belajar daripada Ibrani 11:25 sampai 26. Mari kita belajar, ya. Sekali lagi, mari kita belajar dari hamba-hamba Tuhan yang telah mengalami persoalan-persoalan hidup yang sangat pelik, tetapi mereka akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Ibrani 11:25-26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Itu berbicara tentang 24 Musa. Sekali lagi, Musa adalah hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan. Ketika kita belajar sejarah hidupnya, dia memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Dia memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan. Dia membunuh mandor Mesir supaya bisa membebaskan bangsa Israel. Dia punya satu tujuan hidup, yaitu melepaskan bangsa Israel. Tetapi Musa tidak pernah menyangka Tuhan punya rencana yang berbeda yang pernah dia pikirkan. Tuhan mengizinkan Musa memasuki padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan kalau Anda di sisi Musa, Anda bisa membayangkan betapa hatinya hancur. Dia dekat sama Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi dia harus memasuki padang belantara. Saya tidak tahu, mungkin Anda diizinkan Tuhan memasuki padang belantara. Sebuah tempat yang sangat kering, merumukan tulang-tulang Anda. Seakan-akan Anda berteriak, Tuhan tidak menjawab. Dan masa itu suara Tuhan tidak ada. Musa berteriak, Tuhan tidak menjawab. Seakan-akan Tuhan meninggalkan Musa. Seakan-akan Tuhan tidak sayang sama Musa lagi. Seakan-akan Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel. Musa mengalami pencobaan demi pencobaan, kegagalan demi kegagalan, kejatuhan. Saya percaya, saya sebut Musa adalah hamba Tuhan yang sedang mengalami kegentaran yang amat sangat. Sampai ada sebuah lagu dan itu firman Tuhan. Musa yang katakan, bila bukan engkau yang bersertaku, aku gak bakal mau melangkah Tuhan. Tapi Tuhan mempersiapkan. Rencananya mungkin seakan-akan digagalkan oleh iblis. Rencananya seakan-akan mungkin dicabik-cabik oleh iblis. Tapi percayalah, ketika Tuhan sudah menjamah hidup seseorang, ketika Tuhan sudah mengurapi seseorang, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dijamahnya jatuh ke tangan iblis. Dia tidak akan pernah membiarkannya. Itu janji Tuhan yang luar biasa.
Sementara Musa sakit, sementara Musa depresi di padang gurun, Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang luar biasa. Tuhan pakai orang-orang di sekitarnya, figuran-figuran di sekitarnya. Tetapi figuran itu membuat peranannya menjadi sangat-sangat penting. Karena kelak figuran itu yang bisa membebaskan Musa dari padang gurun. Tuhan sedang mempersiapkan Yitro, ayah mertua Musa. Pekerjaannya sehari-hari dari Yitro yaitu berjalan mencari sumber mata air, membuat peta dan dena. Dia tidak memahami rencana Tuhan, tetapi dari peta dan dena, dari pengalaman Yitro itu, Tuhan pakai Yitro, ayah mertua Musa, untuk membebaskan bangsa Israel dari padang gurun yang sangat kering dan mengerikan. Satu hari Musa di tengah kefrustasiannya, di tengah kegentarannya, mungkin hatinya bertanya-tanya apakah ini visi dari Tuhan. Dari kecil dia tahu dia bebaskan bangsa Israel, tapi 40 tahun tidak ada perubahan. Dia butuh jamahan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda butuh dijamah Tuhan untuk membakar kembali api roh suci yang sudah ada di dalam hidupmu. Supaya hidupmu berkenan kembali di hadapan Tuhan. Supaya hidupmu dipakai kembali. Dan sekali lagi Musa mengalami sebuah peristiwa perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memakai semak belukar. Semak belukar, sebuah benda yang kelihatannya tidak ada manfaatnya. Tapi Tuhan berkata sama Musa, "Hai Musa, dengarkan aku Allah Israel, aku Tuhan Israel, lepaskan kasutmu." Dan Musa melepaskan kasutnya. Di tengah semak yang dibakar oleh api Roh Kudus, dia kembali masuk, dia menyucikan dirinya. Dan selama berjam-jam dibakar oleh api Roh Kudus itu, apa yang terjadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Dia memiliki kekuatan yang baru. Dia memiliki semangat yang baru. Dan ketika dia keluar dari semak-semak itu, Tuhan berkata, beritahu sama Firaun, bebaskan bangsa yang menjadi kepunyaanku. Itu luar biasa, itu dahsyat. Lihat, Tuhan tidak pernah gagal menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya. Mungkin cerita Anda sekarang adalah cerita air mata dan kegagalan. Anda berteriak kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak menjawab. No, Tuhan sedang memakai ketidakberdayaan Anda, kebodohan Anda, kekerasan hati Anda untuk dipakai menjadi sebuah rencananya yang sempurna. Tuhan tidak pernah menyerah untuk membentuk umatnya. Itu yang harus kita pahami hari ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan kembali. Kita belajar dari Daud. Saya hanya berdoa, Tuhan, jangan pernah lalui kami Tuhan. Jangan pernah lewatkan kami Tuhan. Di tengah pencobaan, di tengah badai hidup, jangan pernah melalui kami Tuhan. Kita belajar di 2 Samuel 8 ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Seluruh Edom ditempatkannya pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara, mari kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Kita baca hari ini. Kita biar mengerti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus
menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dimiliki dengan darahnya sendiri menjadi tawanan-tawanan iblis. Tidak akan pernah. Tapi kita belajar dari Daud sekarang. Kita tahu Daud memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dia adalah raja yang sangat luar biasa dan Alkitab menggambarkan dia adalah sahabatnya Tuhan. Tetapi satu ketika dia memiliki hawa nafsu yang menguasai dia dengan sangat. Dia melihat Batsheba, dia berzina, dan dia jatuh di dalam dosa yang sangat mungkin menurut iblis sudah berakhir hidupnya. Tuhan akan membatalkan pengurapannya kepada Daud. Tapi Tuhan tidak pernah membatalkannya. Tuhan marah sama Daud. Tuhan tidak benci sama Daud. Tuhan didik Daud. Bahkan saya bisa katakan rancangan-rancangan kejelekan dari iblis, kebusukan dari iblis, lewat rancangan-rancangan yang jelek dan busuk itu Tuhan memakai Daud lebih tinggi daripada yang semula. Mengapa demikian? Tuhan mengirimkan seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Dia memperingatkan kepada Daud betapa Tuhan membenci perbuatannya. Daud menyesal, Daud bertobat. Saya percaya waktu-waktu itu mungkin Daud memukuli dirinya. Bagaimana aku orang yang dekat sama Tuhan bisa melakukan perzinahan yang bodoh ini. Bagaimana aku orang yang dekat sama Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa pornografi. Bagaimana aku orang yang dekat sama Tuhan bisa jatuh di dalam dosa ketamakan. Mungkin ini jeritan hati Daud. Mungkin ini jeritan hati kita semua. Kita masuk di dalam sebuah dosa yaitu kesombongan, ketamakan, pornografi. Tidak pernah mau disentuh oleh Tuhan. Kita tidak pernah mau dijambah oleh Tuhan. Kita memiliki iman yang palsu yang sebenarnya di dalamnya bukan iman. Tetapi kekerasan hatimu untuk mempertahankan apa yang kamu anggap benar. Tapi belum tentu Tuhan anggap itu sebuah kebenaran. Mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Tapi apa yang terjadi lewat anaknya Daud? Pekerjaan Tuhan semakin lama semakin besar. Benarlah firman Tuhan berkata, kamu kawanan domba yang sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dibeli lunas oleh darahnya direbut oleh siapapun juga. Iblis tidak akan bisa merebut. Iblis mungkin bisa mendakwa kita, mempengaruhi kita sementara. Tapi orang yang sudah pernah dikuasai oleh Tuhan, sudah pernah memberikan hidupnya oleh Tuhan, sudah dijamah oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan tidak pernah selesai dengan dia. Kecuali, dengarkan saya, menolak kasih dan pertolongan Tuhan. Saul, apakah Tuhan tidak menjamah orang yang diurapinya? Saul sangat dijamah oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengalami peristiwa kemenangan demi kemenangan. Saul jatuh di dalam dosa iri hati dan ketamakan. Tuhan ingin menjamahnya sekali lagi. Seperti Tuhan mau menjumpai Musa di semak-semak belukar itu. Seperti Tuhan mengirimkan Nabi Nathan. Tuhan juga mengirimkan Nabi Samuel kepada Saul. Mungkin Anda pernah dikirimkan oleh nabi-nabi Tuhan. Lewat hamba Tuhan. Mungkin lewat orang lain. Lewat teman-teman terdekat Anda. Lewat kejadian-kejadian alam. Problem yang pertama, Musa mau masuk di dalam semak itu. Dan dia tidak benci sama Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, 40 tahun aku di sana. Tapi Tuhan,
Musa menanggalkan kasut, artinya apa? Dengan kerendahan hati dia tahu Tuhan sempurna, Tuhan sempurna. Rancangannya begitu sempurna, dia tanggalkan kasut kesombongannya dan dia masuk ke dalam semak itu. Daud, dia koyakkan pakaian kebesarannya, tanda kesombongannya juga, tambah kebebalan hatinya. Tuhan urapi dia loh, sekali lagi waktu peperangan di Roma kalau gak salah. Tuhan urapi dia, tapi dia gak sadar. Dia bukan memilih mendengarkan Samuel, tetapi dia memilih mendengarkan cenayang-cenayang. Siapa cenayang-cenayang di sekitarmu? Mungkin teman-temanmu yang mendukung engkau, membela engkau, tapi mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Siapa cenayang-cenayang di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita yang seakan-akan mendukung kita, tetapi menjerumuskan kita. Kita tidak tahu itu. Kita lebih suka mendengarkan pesan-pesan yang menyenangkan telinga kita. Kita tidak mau mendengarkan Nathan-Nathan di akhir zaman ini. Kita gak mau mendengarkan Samuel-Samuel di akhir zaman ini. Dan Saul berakhir dengan kebinasaan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang diurapinya, kecuali orang yang diurapinya yang meninggalkan Tuhan dan berkata stop hubungan denganmu Tuhan. Tapi selama orang itu mau berserah sama Tuhan, pekerjaannya belum selesai. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca firman Tuhan lagi. Hari ini Tuhan berkata di dalam kehidupan saya, begitu banyak orang yang memperdebatkan gerejamu aliran apa. Karismatik, Pentakosta, gerejamu punya bahasa Roka, gerejamu Arminian atau Calvinis. Mereka lebih peduli dengan doktrin-doktrin firman Tuhan. Untuk membesarkan perasaan mereka. Untuk menganggap mereka memiliki iman yang sejati. Iman sejati bukan di doktrin. Iman sejati di dalam firman Tuhan. Seringkali ketika saya berdebat dengan orang Armenian, mereka pun tidak tahu. Mereka cuma tahu dari hamba Tuhan. Dan hamba Tuhannya ketika ditanya, aku juga gak tahu. Aku cuma belajar dari buku-buku. Ketika saya bertanya kepada orang Calvinis, saya tidak suka gerejamu Armenian. Siapa bilang? Tapi dia berkata, orang Calvinis percaya sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Lalu apa dengan khotbah saya hari ini? Sekali Tuhan menjamah hidup Anda, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda semua. Itu Calvinis. Tetapi ketika ada orang yang menolak kasih karunia seperti Samuel, seperti Saul maksud saya, Anda sedang berhadapan dengan doktrin Armenian, bahwa keselamatan adalah bagi orang yang mengerjakan keselamatan itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, miliki hati yang humble, miliki hati yang rendah hati. Tuhan akan buat keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan di sekitarmu. Tuhan akan pakai semak-semak belukar untuk dia menjumpai engkau sekali lagi dan memulihkan kehidupanmu untuk melakukan perjalananmu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin Anda menolak Tuhan, Anda marah sama Tuhan oleh derita sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh di dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau berkata, sampai engkau mengerti aku akan mencurahkan semua kebaikanmu padaku. Sampai engkau mengerti isi hatiku, aku akan mencurahkan semua hal yang baik di dalam dirimu. Begitu banyak orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Diperingati gagal, diperingati selalu salah, dan memang terbukti salah. Tapi dia bersikeras dengan iman palsunya itu untuk membuktikan bahwa dia benar. Anda sedang seperti Saul. Anda bersikeras bahwa Anda benar. Anda menolak nabi-nabinya Tuhan.
Mungkin ekstrimnya, mungkin bukan nabi yang dikirim oleh Tuhan. Mungkin Anda menolak keledai-keledainya yang dikirimkan Tuhan untuk ngingetin kamu. Akibatnya kamu jatuh di dalam dosa yang sangat terpelosok dan sangat jauh. Tapi hari ini ada 4-5 janji Tuhan buat kita semua yang mau saya sharingkan kepada Anda semua. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Mika. Mika itu detik-detik terakhir sebelum perjanjian baru. Mika 7 ayat 19. Tuhan berjanji Dia yang akan berperang dan mengalahkan semua dosa-dosa kita. Lewat apa? Lewat iman dan pertobatan yang sejati. Ketika saya baca di Mika 7 ayat 19. Mari kita baca. Biarlah Ia kembali menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melepaskan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan janji untuk menyayangi kita. Untuk membuat dosa-dosa kita lepas melewat iman dan pertobatan kita yang sejati. Mika 7 ayat 19. Yang berikutnya, janji kedua Tuhan yang berikutnya di dalam Yehezkiel 36 ayatnya 25 sampai 27. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji kita akan hidup di dalam kekudusan. Kekudusan pasti akan menjadi milik kita. Jangan khawatir. Mungkin sekarang kau hidup di dalam kubangan dosa. Dosa pornografi, dosa seksual, dosa menginginkan milik orang lain. Keuangan. Tapi saya mau bacakan ini. Ini janji Tuhan buat umat yang dikasihnya. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan menahirkan engkau dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu akan menahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam bainmu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat engkau hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Amin. Dan janji Tuhan yang ketiga. Mari kita baca. Janji Tuhan yang ketiga di dalam Mazmur. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan orang yang sudah dimilikinya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 89 ayatnya 32 sampai 37. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang di dalam hal kesetiaanku. Sekalipun aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku untuk menyayangi kita semua tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tatanya seperti matahari di depan mataku. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita direbut oleh iblis. Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan memberikan pukulan-pukulan kepada kita. Tongkat-tongkat gada buat kita. Tetapi bukan untuk mencelakakan kita. Tetapi untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu lembutkan hatimu. Jangan seperti Nabi. Jangan seperti Saul. Dia mengeraskan hati Tuhan. Kau lihat Tuhan mau pulihkan Saul. Waktu peperangan.
Tuhan memberikan kemenangan sekali lagi pada Saul. Dia mau mengurapi dengan rohnya yang suci. Tapi Saul menolak. Dia memiliki iman yang palsu. Dia lebih baik memilih untuk benar di dalam kebenarannya yang palsu daripada berkata sama Tuhan, ya aku salah Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku rendahkan hatiku. Dia tidak mau seperti itu, dia mati, dia binasa. Dan yang keempat, mari kita baca di dalam Yeremia 32 ayat 40, janji Tuhan atas hidup kita. Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh padaku. Tuhan akan menaruh rasa takut akan Tuhan, supaya kita tidak menjauh dari Tuhan. Tuhan bukan hukum sebab akibat. Tuhan hukum tabur tuai. Beda sebab akibat dengan tabur tuai. Kamu dosa. Kamu jahat. Kamu melakukan hal-hal yang buruk. Apakah Tuhan berjanji keturunanmu akan rusak? Keturunanmu akan memiliki hati yang busuk? Tidak. Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan, itu kesetiaan Tuhan. Tapi hukum sebab akibat adalah hukum kebebalan. Saul melakukan hukum sebab akibat. Dia merasa dia bisa mengalahkan musuh kalau dia berbuat baik. Dia mengasap, dia bisa mengalahkan musuh dengan kekuasaannya. Itu hukum sebab akibat, teman-teman. Hukum tabur tuai beda dengan sebab akibat. Kamu menabur apa, engkau akan menuai. Tapi ingat, menuainya, jikalau kita dekat sama Tuhan, dengan gada dan tongkatnya, dia akan membimbing kita, dia akan mengarahkan kawanan domba ke jalan yang benar. Hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya, waktunya sudah genap. Saya sudah memberitahukan kepada Anda semua jauh-jauh sebelum pelantikan demi pelantikan. Tuhan memberikan pesan kepada saya bahwa Indonesia mahkotanya berkepala dua. Mahkotanya terbelah jadi dua. Ketika beberapa waktu yang lalu iklim politik di Indonesia membaik, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa maksudmu dengan mahkota yang terbelah? Tuhan berkata, lihat saja nanti. Besoknya DPR ada dua. Semuanya dua sekarang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, itu yang harus terjadi sebelum masa pemulihan. Banyak orang datang ke gereja karena situasi yang menyenangkan telinga mereka. Mereka tidak mau terima didikan dari Tuhan. Mereka mau mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan. Bahkan kalau bisa yang membual. Kalau bisa adalah khotbah-khotbah palsu, kesaksian-kesaksian kosong. Roh Kudus sudah ingatkan, jangan. Kamu akan mati ketika menerima firman Tuhan yang penuh dengan kepalsuan. Tapi kau keraskan hatimu. Engkau merasa di sana banyak pengikut. Lalu aku akan ikuti, tapi saya mau kasih tahu. Jumlah penduduk Mesir dengan penduduk Israel lebih banyak Mesir. Ada orang-orang Israel yang berpikir kalau gitu ikut Mesir aja pasti akan sejahtera. Tapi saya mau kasih tahu, gelombang pemurnian di akhir zaman itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkata, Ebola akan masuk Indonesia. Tapi orang-orang yang percaya padanya tidak akan pernah mengalami hal tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukan hal-hal yang baik bagi mata manusia. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan hal-hal yang tidak baik menurut masa manusia. Akan dipakainya menurut hal-hal kesempurnaan.
Sedang apa yang kau alami sekarang? Apakah hatimu sedang gentar? Mungkin kau sedang menjerit, Tuhan aku udah bisa bebas dari dosa ini. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang sedang menjerit sementara aku melakukan khotbah Tuhan. Aku hidup di dalam dosa, menginginkan barang milik orang lain. Mungkin sementara ada hamba-hamba Tuhan berkhotbah, mereka berteriak hatinya, Tuhan aku menginginkan dosa-dosa seksual. Mungkin sementara ada hamba-hamba Tuhan berkhotbah, hatinya mereka menjerit, Tuhan aku berkhotbah tapi rohku kering Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku malu, aku munafik. Kelakuanku belum berubah, sifatku belum berubah, karakterku belum berubah. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku tidak pernah melepaskan umat yang sudah kubeli dengan darahku. Relakan hatimu dan bertobatlah. Dan izinkan aku menyentuh hidupmu, mengubahkan engkau. Iblis sedang bersorak-sorai untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Gereja Tuhan sedang dipertontonkan pertunjukan-pertunjukan yang mengerikan. Gereja Tuhan melaporkan orang. Nabi-nabi Tuhan sedang dilaporkan gereja Tuhan. Nabi-nabi yang mau mengkritik sebuah gereja sedang dilaporkan. Tapi hari-hari ini Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan umatku. Sekali lagi, akan ada waktunya. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan berkibar kembali. Hari-hari ini saya mengalami sebuah peristiwa duka cita yang sangat. Ketika saya melihat orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebuah sekte dari aliran tertentu. Mereka di depan upaya. Mereka menggunakan perangkat seperti koran. Mereka bagikan dengan semangat yang luar biasa. Hati saya tersentuh karena kebakaran iman mereka. Walaupun iman mereka iman yang salah. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Siapa yang sudah kalian jangkau? Siapa yang kalian sudah jamah? Siapa yang kalian mau beritakan, karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan berita-berita kebenaran. Kepada siapa kita mau beritahukan? Saya gentar untuk menghadapi hari esok. Tapi firman Tuhan menghibur saya. Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau Daniel. Umat kepunyaanku. Aku tidak peduli karaktermu seperti apa. Tapi gadaku dan tongkatmu, itulah yang menuntun kamu. Tuhan, saya mau mati kah Tuhan? Itu di Mazmur Tuhan. Tentang dunia orang mati, tidak, gada dan tongkat Tuhan akan menuntun kita sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dia akan membuat kita ke jalan yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, relakan hatimu dan bertobatlah. Biarkan suara saya memakai suara Nabi Nathan, menjadi suara Nabi Samuel. Bukan berarti saya kerasukan rohnya, tidak. Meminjam. Hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak berpikir panjang. Mereka berpikir kebahagiaan sesaat. Berapa banyak peristiwa-peristiwa kecil dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya. Waktu itu saya masih ngekos. Saya bayar kok. Saya puas-puasin aja, gak apa-apa kok 24 jam. Tapi Tuhan berkata, I know your heart. Aku tahu hatimu. Betapa hatimu perlu diubah oleh darahku yang suci. Kalau Anda tidak dilatih untuk melepaskan yang baik menurut pandangan Anda, bagaimana Anda bisa menerima yang terbaik dari Tuhan? Tuhan berkata, gereja ini akan dipakai untuk kemurnian. Untuk memberitakan kebenaran yang sejati. Anda akan dipakai, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk sampai ke ujung-ujung bumi. Saya terima firman Tuhan. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang dari turun-temurun menceritakan itu sebagai bagian di dalam sejarah dan dianggap sebagai kebenaran, seperti cerita kaum tetangga yang mengatakan Yesus tidak pernah bangkit tetapi diculik orang.
Dan itu beredar kemana-mana. Zaman radio, zaman yang luar biasa. Saya lihat anak-anak rohani saya yang pertama-tama itu luar biasa. Mereka kasihin anting-anting emasnya. Mereka kasih cincin emasnya. Saya kasihin Mas Hadi. Pokoknya Mas Theo gak punya emas dikasih Mas Theo. Pokoknya semua dikasih waktu itu. Dan berdirilah radio kurang lebih 350 juta uang dulu. Senilai 1 M uang sekarang. Kita senang. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah selesai. Waktu di Ubaya Tuhan berkata, tetaplah berdoa buat Ubaya. Sebab ada saatnya mereka akan mengalami kasih oleh Tuhan. Semenjak saat itu, ketika saya jadi leader, saya bukannya tidak memperbolehkan gereja lain masuk. Saya cuma berkata, bacaan ayat. Kamu punya ladang pelayanan berbeda, kami juga punya dimulai dengan air mata. Mengapa kamu harus merebut yang menjadi ladang kami? Bukankah kami juga mengenalkan pada Tuhan waktu itu? Tapi hati saya mulai ngerti, kita butuh Tuhan, kita bukan butuh gereja. Gereja gak akan bisa menyelamatkan Ubaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi semangat api penginjilan. Dahulu, saya menjadi ketua penginjilan di Ubaya, meniti karir dari pedagang kaki lima, jualan untuk dapetin sesuap nasi buat Ubaya. Tukang angkut, semuanya pernah, kecuali tamborin saya gak pernah lakukan itu. Saya meniti karir dari bawah. Dan saya berdoa Tuhan, kelak akan muncul generasi-generasi yang penuh dengan iman, penuh dengan semangat. Kamu tahu dulu, semua birokrasi saya terobos. Karena birokrasi kadang membuat kita hancur. Saya terobos dulu itu, birokrasinya harus lapor ketua senat, ketua ini, saya terobos. Saya langsung ke Biro Pelkam. Ngapain kamu kesini? Lah ngapain Bapak digaji di sini? Saya bilang gitu, saya pedes dulu ngomongnya. Jangan gitulah gitu loh. Ya, saya melayani kamu. Saya ngomongnya pedes karena waktu itu belum bertobat. Lihat, belum bertobat bisa dipakai omongan pedes saya untuk mengobatkan orang juga bisa. Ya, KKR demi KKR. Kamu tahu KKR pertama kali kita dengan iman membara di lapangan parkir Ubaya. Sewa panggung nggak bisa. Jadi kayak selamatan, lampu oblek gitu ya, seperti itu. Ya mungkin cuma satu lampu neon gitu ya, mungkin ada yang ingat gitu ya lampu neon gitu ya. Kita undang, kita tepuk tangan sendiri kayak orang gila gitu ya. Sound system disiapkan di mana-mana, tidak ada yang mendengarkan kita. Nangis rasanya. Ada hujan, demonstrasi iman, hujan berhenti. Begitu kita selesai ngomong, hujan lagi, wah berhenti lagi gitu ya. Waduh, betul-betul iman dikoyak-koyakkan habis. Tapi saat itu Tuhan berkata, saya sedang melatih kamu. Jujur, waktu lulus kuliah, mau ke marketplace, itu adalah saat-saat terberat di dalam hidup saya. Orang galau. Ya. Make you change. Gak punya duit. Bingung. Tapi Tuhan berkata, aku sanggup memampukan engkau. Kalau satu hari kau tiba-tiba diberkati sama Tuhan. Dan itu mudah bagi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sudah selesai berkhotbah. Pemain musik maju ke depan. Saya percaya negeri perjanjian itu kelihatannya jauh dari kita. Mungkin kita sedang mengalami kelesuan, keletihan, perasaan mengerikan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kita tundukkan kepala kita.
Sekali lagi saya mau kasih tahu sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibagikan. Tuhan sekali menjamah orang dan menguasai orang. Jamahannya itu bukan sementara, tapi selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah memberikan miliknya kepada iblis. Percayai itu. Yang kedua, orang-orang yang dikasih dan dikuasai oleh Roh Tuhan selalu dipeliharanya. Kita mungkin ragu, gagal, atau jalan di dalam dosa yang menghancurkan kita. Tetapi Roh Tuhan yang menguasai kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memelihara orang-orang yang dikasihnya. Percayalah itu. Yang ketiga, Tuhan menyiapkan orang-orang yang disertainya untuk tujuan yang lebih berguna dan mulia. Bahkan ketika hamba-hambanya jatuh dan gentar. Mungkin kita percaya kalau Tuhan sedang meninggalkan kita atau telah meninggalkan kita. Tidak bisa memakai kita lagi. Tapi jika kita punya hati penuh penyesalan dan hati yang hancur, kita sedang dipersiapkan untuk tujuan yang lebih besar. Bahkan Tuhan bisa memakai hal-hal yang dipakai iblis untuk menghancurkan kita, untuk mendatangkan kemuliaan bagi umatnya. Dan berikutnya, kita menemukan dalam orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Kita membaca orang-orang yang saleh dan jatuh di dalam dosa yang mengerikan. Mereka hampir menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Dan Tuhan memulihkan mereka dari puing-puing kehancuran mereka. Sekali lagi, sekali Tuhan menjamah kita dan menguasai kita, Tuhan akan bebaskan kita jika kita berseru-seru kepadanya. Tuhan akan pakai segala sesuatu, kegagalan, kefrustasian, pencobaan di sekeliling kita untuk rencana yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Ingat, waktu Tuhan memanggil kita secara ajaib, mungkin di retreat, di KKR, di persekutuan doa, di kamar atau di tempat manapun, jiwa kita dipenuhinya dengan Roh Kudusnya. Waktu itu Tuhan buat komitmen dengan kita. Bukan kita yang buat komitmen dengan Dia. Tuhan buat komitmen dengan kita. Aku menginginkanmu dan aku akan menyatakan bahwa engkau milikku. Dan saat itu tiba-tiba Tuhan menguasai roh kita secara sempurna. Saudara telah menjadi milik Tuhan yang dibelinya dengan lunas. Bahkan ketika iblis mengira kita telah hancur dengan godaan duniawi, dengan kutuk, Tuhan berkata kepada iblis, tidak iblis, kau tidak akan bisa memilikinya. Kau tidak akan pernah bisa mengambil umat yang kukasihi. Aku telah membeli dengan lunas. Itu milikku, itu milikku. Lepaskan umat kepunyaanku. Tuhan telah mempersiapkan masa depan dengan penuh pengharapan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau berkata, Tuhan aku milikmu, Tuhan aku milikmu. Angkat kedua tanganmu, bangkit berdiri di tempat masing-masing. Tuhan mau menjamah kita. Pahlawan-pahlawan Allah yang letih, lesu, tidak berdaya. Tuhan mau menjamah kita dengan zaman yang paling suci. Yes. Angkat kedua tanganmu. Taruh tangan satumu di hatimu yang paling dalam, berkata, Tuhan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu. Dan kau tidak akan pernah meninggalkan pekerjaanmu Tuhan. Kau tidak akan pernah menyerah dengan pekerjaanmu. Mungkin ini penantian-penantianmu. Usahamu mengalami goncangan. Pengharapanmu tentang pasangan seakan-akan belum menjadi kenyataan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, ya nak, aku menginginkan engkau. Aku menginginkan engkau. Aku menginginkan engkau. Aku mengingininmu dengan sangat. Sampai tulang-tulangku ngilu rasanya. Aku menginginkanmu dengan sangat. Kau umat kepunyaanku. Kau umat kesayanganku. Sekarang doa sama Tuhan. Teriak sama Tuhan.
Bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau melembutkan hatiku. Masuk dalam semak itu sekali lagi. Mengalami kuasa Roh-Mu sekali lagi Tuhan. Untuk menyegarkan jiwa-jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Shikira pakara la para la para la para para. Shikira para la para la para la base. Yeswa, Yeswa. Seperti Petrus Tuhan, yang penuh dengan ketakutan, tapi dia bisa dipakai menjadi alat kesaksian-Mu yang luar biasa. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Biar Roh Kudus membakar hati kami sekali lagi. Ampuni semua ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Aku milik-Mu, aku milik-Mu. Dia berkata, kita miliknya, yang gak akan pernah melepaskan orang yang sudah dimilikinya jatuh ke tangan iblis. Percaya dengan hatinya Tuhan. Oh, aku milik-Mu sampai selamanya. Aku milik-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita ini milik Tuhan. Sampai selama-lamanya kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Berbahagialah engkau yang dididik dengan gada dan tongkat. Miliki hati seperti Daud. Miliki hati seperti Petrus. Miliki hati seperti Musa. Miliki hati seperti Daud. Miliki hati seperti yang lain. Jangan miliki hati seperti Saul yang mengeraskan hatimu.